Halo semuanya, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Uh, Perkenalkan, saya mahasiswa KKN PPM UGM, Tim Energi Wakatobi, namaku Agung. Sekarang saya lagi main di Taman Baca Mata Aksara, dan kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang taman baca dan hal-hal seputar literasi. Yuk, mari disimak. Ya, kali ini kita sudah bersama dengan Bu Heni selaku penggiat literasi dan juga founder Taman Baca Mata Aksara Sleman, Yogyakarta. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang literasi dan juga taman baca, khususnya taman literasi yang ada di masyarakat sekitar dan taman baca untuk desa. Mungkin dari Ibu sendiri nih Bu, kira-kira menurut Ibu literasi itu apa sih dan seberapa penting literasi di masyarakat itu? Literasi itu kalau dulu orang memaknai hanya baca tulis, tapi seiring perkembangan waktu literasi itu dimaknai sebagai proses belajar yang berkelanjutan. Bagaimana kemudian kita sebagai individu mendapatkan pengetahuan, proses mencari pengetahuan, kemudian memilah pengetahuan, kemudian mencerna sampai kemudian mengaplikasikan apa yang kita dapatkan. Jadi proses perjalanan sepanjang kita belajar itulah proses berliterasi. Kalau kemudian Kemendikbud saat ini membagi kegiatan literasi itu, kompetensi itu ke dalam 6 literasi dasar. Literasi baca tulis seperti yang selama ini kita kenal, kemudian ada literasi numeris, bagaimana kita memahami angka, simbol, itu literasi numeris. Kemudian literasi sains, bagaimana kita memahami apa yang ada di alam, proses mencari, kemudian berkegiatan dengan alam, literasi sains. Kemudian literasi digital, kalau teman-teman saat ini mengamati kegiatan di umum, itu sekarang sedang digencarkan literasi digital. Literasi digital itu bagaimana kita sebagai individu bijak terhadap perkembangan teknologi, bisa memilah, bisa menyaring, bisa memanfaatkan hal-hal yang terkait dengan digital. Tidak hanya alatnya, tetapi kita juga bisa memanfaatkan secara bijak. Ada literasi finansial yang terkait dengan keuangan, bagaimana kita mencari kemudian mengelola saving, donasi, itu literasi finansial. Dan yang keenam, literasi budaya dan kewargaan, bagaimana kita sebagai individu, sebagai warga negara sadar hak-hak kita, sadar kewajiban kita. Nah, itu 6 literasi dasar yang kemudian dikembangkan. Tidak ada yang kemudian satu dengan lainnya itu berdiri sendiri. Biasanya dalam satu kegiatan itu terdiri dari beberapa kegiatan, beberapa kompetensi literasi. Kira-kira nih Bu, literasi yang emang paling penting untuk masyarakat saat ini itu literasi yang mana dari keenam itu? Tergantung konteksnya. Jadi karena tidak bisa kita menganggap satu hal lebih penting, satu hal tidak penting. Jadi ketika kita sebagai netizen gitu ya, yang kemudian harus kita kuasai adalah bagaimana kita sadar literasi baca tulis, literasi digital, literasi budaya dan kewargaan ya lebih itu. Gimana sih jempol itu supaya lebih sopan, tidak disebut sebagai netizen paling idih. Itu kan memerlukan kebijakan bagaimana kita bersikap menyikapi sesuatu, apakah kita perlu masuk ikut campur ke urusan private orang lain, apakah kita ketika mengomentari olahraga yang sudah sedemikian itu kita kemudian menjadi pribadi yang menyalahkan atau terus memberikan support dalam konteks kayak Olimpiade saat ini ya. Jadi satu dengan lainnya saling berkait. Karena saat ini ada lompatan dulu kan
Orang itu harusnya membaca dulu, menyimak dulu, membaca, baru kemudian bisa sampai ke tataran yang lainnya. Tetapi kadang kita luput membaca, langsung lompat ke digital, nggak siap dengan perkembangan bahwa di era digital itu jarak waktu itu sudah terlipat semuanya, apa yang ada di belahan dunia itu bisa kita ketahui saat itu juga. Nah, kalau kita tidak bijak menyikapi sebagai insan yang sadar literate digital, katakanlah, yaitu kita akan memanfaatkan HP aja, contohnya memanfaatkan HP ya hanya untuk WA, foto, padahal gawai itu masih bisa nulis CV pakai Canva, bikin desain gitu ya Bu ya? bikin desain, apa-apa bisa di dalam genggaman kayak gitu. Jadi saya rasa banyak hal ya memang kita sesuai konteks saat ini. Mungkin teman-teman yang paling relevan ya literat di bidang digital ya, karena 1,5 tahun ini kita dipaksa sungguh-sungguh untuk melompat ke hal yang mungkin kalau diperkirakan dulu sebenarnya kita baru siap ke era ini 2025, tapi dengan adanya pandemi kan semua dipercepat. Kelas-kelas pakai Zoom, Google Meet, meskipun memang sebagian dari masyarakat kita belum siap dengan hal seperti itu. Bu, kira-kira nih gimana sih caranya tingkatin kesadaran literasi di masyarakat? Kita mulai dari keluarga. Kalau kita bicara pendidikan, 3 pilar pendidikan kan tidak bisa kita lepaskan. Keluarga, sekolah, masyarakat. Jadi karena kalau kita mulai dari anak-anak, mereka itu sebagian besar waktunya ada di keluarga, maka peran keluarga punya porsi yang sangat penting untuk kita ajak memahami dengan lebih dalam ya. Jadi kelas-kelas parenting, kemudian kesadaran itu memang harus dibangun dari keluarga. Bagaimana kemudian orang tua mendampingi anak dengan segala tingkat usia. Itu kan mendampingi anak usia balita kan pasti beda dengan remaja, dan itu butuh pengetahuan dan keterampilan khusus. Memang tidak ada sekolah khusus orang tua gitu ya, semua berdasar pengalaman. Tetapi apa yang menjadi latar pengetahuan kita itu ya yang kita terapkan. Kalau kita masih mendidik anak dengan era saya dididik gitu kan sudah beda ya. Saya kenalnya TV hitam putih dulu waktu itu. Nah sekarang kan sudah semua ada di HP, tiap hari anak-anak interaksinya dengan HP, belajar sudah nggak lewat TV, sekarang ada TikTok, ada YouTube. Nah itu yang kemudian harus menjadi kesadaran di keluarga bahwa zaman sudah berubah, ada banyak media belajar anak dan orang tua butuh kesiapan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan sekolah. Sekolah itu yang anak-anak lebih percaya diajar guru daripada oleh orang tuanya, katakanlah begitu. Dulu di awal pandemi kita merasa betul betapa keteterannya orang tua. Nah di sisi lain ketika kondisi ini berlama-lama menuntut juga para guru harus kreatif menyelenggarakan kegiatan di sekolah. Kalau kita datang ke sekolah dari jam 7 sampai jam 2 katakanlah gitu, anak-anak tetap enjoy aja. Tapi dengan keadaan online seperti ini, baru sampai jam 10 aja udah bubar. 2 jam kegiatan online, Google Meet, Zoom, udah bubar. Apalagi kalau tugas dikirimkan lewat WA, masih seperti itu. Orang tua kerja seharian di rumah, anak-anak baru ketemu lagi sore. Nah itu ketertinggalan itu yang kemudian ada indikasi ya ini learning loss. Itu kita 1,5 tahun ini benar-benar diprediksi ada ketertinggalan pembelajaran gitu. Jadi yang kami usahakan sebagai unsur dari masyarakat yang memberikan warna yang berbeda, kita saling menguatkan
bagaimana mengisi kekurangan yang belum ada di rumah, yang belum ada di sekolah, sehingga masyarakat itu bisa menjadi pihak penting dalam 3 pilar pendidikan itu: sekolah, rumah, masyarakat. Jadi emang harus dari pertamanya dari orang tua dulu. Dari keluarga, iya. Betul, iya, karena kesadaran banyak hal itu dimulai dari keluarga. Karena emang unsur terkecil dari sebuah Masyarakat, iya. Lalu nih Bu, Ibu kan salah satu penggerak literasi khususnya di bidang baca tulis ya. Kalau dari backgroundnya itu Taman Baca Mata Aksara, nah kira-kira apa sih Bu yang melatar belakangi Ibu tuh untuk membangun atau mendirikan Taman Baca Masyarakat ini? Jadi kalau kita kemudian merunut sejarah, kami terinspirasi oleh ketika saya kecil itu di tempat takde ada perpustakaan, jadi zaman 80-an itu, dan merasakan betul asiknya datang ke perpustakaan. Nah, ketika kami sudah punya anak gitu, yang kami bayangkan kan anak pasti kita pengen punya anak yang pintar dalam arti emosional, akademik, dan sebagainya. Itu kita asahnya lewat mana? Yang kita tahu, kita memberikan lingkungan yang cocok, dimulai dari menyiapkan banyak buku. Jadi kami dari awal sudah menyiapkan dengan ketersediaan buku yang banyak. Jadi kemudian juga dari hasil belajar dari berbagai koran, dari berbagai majalah, bahwa anak itu tidak cukup hanya disiapkan buku, tetapi juga ada proses bagaimana kita memberikan teladan kepada anak. Anak dibacakan buku, sekian lama kok bukunya banyak, gitu kan? Sayang-sayang kalau buku yang bagus itu hanya untuk keluarga kecil. Jadi ketika kemudian kami berempat rapat ngobrol sekeluarga gitu, sayangnya kalau bukunya hanya untuk sendiri, jadi kita kepikiran untuk ayolah pinjemin buku ke teman-teman, ke sekolah terdekat. Nah, mulai dari situ kemudian kita sepakat bahwa kita bikin taman bacaan. Istilah taman bacaan itu muncul belakangan, artinya perpustakaan. Nah, terus selama proses membuat perpustakaan di awal itu kami punya kiblat. Jadi perpustakaan Kota Jogja itu punya berbagai macam kegiatan. Jadi kegiatan yang menghidupkan perpustakaan, sehingga perpustakaan tidak hanya menjadi tempat baca. Jadi ada kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan. Bicara tentang taman baca sendiri nih, kan tadi Bu sempat bilang perpustakaan sama taman baca. Nah, sebenarnya bedanya apa sih Bu taman baca masyarakat sama perpustakaan, yaitu baik perpustakaan umum atau perpustakaan keliling, itu bedanya apa sih Bu? Kalau istilah perpustakaan mungkin kesannya lebih formal ya. Kalau kita menyebut istilah perpustakaan itu kan ada pakem-pakem standar yang kemudian harus diikuti, yang sudah disusun oleh pemerintah. Standar perpustakaan masyarakat itu seperti apa, standar perpustakaan daerah itu seperti apa. Nah, biasanya instansi kan yang membuat. Kalau kita sebagai masyarakat yang hadir mungkin disebut perpustakaan komunitas atau perpustakaan masyarakat. Bagi kami sih mau perpustakaan atau mau taman baca sebenarnya nggak masalah, karena aktivitas yang kemudian terkandung di dalamnya itu yang kemudian membuat kita bisa kemudian lebih banyak berkegiatan daripada sekedar ini perpustakaan atau taman bacaan. Bicara tentang taman baca tadi nih Bu, kadang kan kita saat mendirikan taman baca atau perpustakaan sendiri tuh kadang minat masyarakatnya tuh masih rendah gitu. Kayak masyarakat tuh kayak kurang peduli dengan adanya keberadaan taman baca. Kira-kira nih Bu, gimana sih caranya
agar masyarakat itu tertarik dan juga mempromosikan taman baca itu gimana ke masyarakat? Ya, kami pernah mengalami itu. Jadi mungkin teman-teman yang lain pun mengalami hal seperti itu, merasa sudah bergerak banyak, tetapi yang diharapkan partisipasi dari masyarakatnya sangat kurang. Nah, itu yang kemudian perlu kita introspeksi, apakah kita berkegiatan itu dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat atau keinginan kita. Sebagai contoh saja, waktu itu kami sudah membuat satu kegiatan, merancang, menyiapkan bahan, itu misalnya dengan ibu-ibu kita bikin mungkin dari panel dengan segala pernak-perniknya. Tetapi ternyata berjalan waktu, keinginan ibu-ibu itu bukan beraktivitas di panel, tapi di crochet, rajut itu. Nah, ya benar, karena masyarakat butuhnya itu yang berkembang lebih bagus, tentunya yang memang dibutuhkan masyarakat, yang crochet itu, yang rajut. Pada akhirnya atau dua pengunjung datang pengen belajar itu, dibanding ketika kami berpikir dengan pola pikir kami bahwa kita kembangkan kegiatan pakai panel ya. Tapi karena masyarakat butuhnya kegiatan itu yang mereka butuhkan itu membuat rajut, bagaimana membuat sepatu rajut, bagaimana membuat tas rajut, dan secara ekonomis juga itu lebih menghasilkan, yang lebih berkembang dan tahan lama dari sekian banyak kegiatan ya kegiatan rajut. Kita punya grup yang dari tahun 2014 sampai sekarang masih awet berkegiatan di grup, banyak komunikasi terkait pola-pola rajut, membuat proyek bersama seperti itu. Begitupun ketika anak-anak, kebutuhan anak-anak, apakah kita hanya menyelenggarakan event atau sebuah kegiatan yang berkelanjutan. Kita kadang terjebak dengan kegiatan yang seremonial. Hari ini ini menjelang 17 Agustus. Kita ya boleh sih menyelenggarakan kegiatan memperingati apa. Tetapi kita kan tidak bisa mengukur dampak dari satu kegiatan itu. Masyarakat itu baru akan bisa menilai bahwa kegiatan ini bermanfaat ketika ada dampak yang dihasilkan. Ya. Nah, untuk dapat menghasilkan dampak itu kita perlu kegiatan yang berkelanjutan. Jadi, misal di mata aksara kami punya kelas bercerita. Kelas bercerita itu mengajak anak mulai dari read aloud, membaca nyaring, mengajak anak berani untuk mengungkapkan pendapat, berani tampil di depan, dan dampak itu kami dapatkan dari cerita-cerita para orang tua. Efeknya gimana? Di sekolahan ternyata anak-anak sudah nggak malu lagi ketika diminta untuk tampil. Tadinya kalau mau tampil itu mesti gini-gini, malu di depan, nggak ngomong-ngomong. Tetapi sekian kali ikut kelas bercerita, mereka tumbuh menjadi anak-anak yang pemberani. Berani speak up. Kalau ada acara door prize yang borong juga anak-anak mata aksara, karena mereka sudah terbiasa. Ayo siapa yang mau tampil maju. Banyak kegiatan-kegiatan yang mereka ikut ya karena keberaniannya bisa dapat hadiah-hadiah. Anak-anak itu kan hadiah apapun seneng ya, mulai dari pensil, mulai dari tas, apalagi kalau yang gede-gede kan senang. Dan ketika kita akan menyelenggarakan kegiatan di taman bacaan, yang perlu kita analisis memang apakah itu kegiatan yang kita ingin atau yang diinginkan masyarakat, supaya kita tidak terjebak dengan saya itu sudah menyelenggarakan kegiatan sebesar ini gratis, kok partisipasinya kecil. Nah, yang perlu kita evaluasi, seberapa butuhkah mereka dengan kegiatan yang kita selenggarakan. Berarti mencari apa yang dibutuhkan. Iya, bukan yang sekedar kita inginkan. Bahwa sudah bagus kita menyiapkan buku, menyiapkan kegiatan, menyelenggarakan berbagai hal, tapi kalau itu tidak menjadi hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya mungkin 3 bulan ramai habis itu selesai. Kalau kita tidak merancang kegiatan yang memberikan dampak positif ke masyarakat. Dan katakanlah kelas bercerita itu yang kemudian mendapatkan manfaat tidak hanya anak-anaknya saja,
Tetapi karena kami pun mengajak para orang tua untuk menerapkan kebiasaan dalam proses belajar bercerita itu ke dalam keluarga, ya akhirnya dalam satu keluarga sudah menjadi terbiasa. Oh, membacakan buku untuk anak, kemudian membaca itu dengan intonasi yang bagus, dengan artikulasi yang jelas, itu yang kemudian merasakan satu keluarga. Oke, mungkin berlanjut nih Bu, kira-kira bagaimana sih Bu cara kita tuh mengelola taman baca agar yaitu konsisten, gak hanya kita buat terus ya udah mati gitu, kan banyak kan yang gitu Bu. Nah itu kira-kira gimana Bu? Nah, semangat itu pasti naik turunnya ya. Kadang ketika kita baru awal-awal itu semangatnya 45 tinggi terus, tapi itu ketika kadang kita tidak menemukan pembaca yang cocok, tidak menemukan partisipan yang kita inginkan, kita kadang terus kemudian ngelopro, hilang semangat gitu. Nah, saya menyarankan tentu saja teman-teman berjejaring dengan teman pegiat literasi yang lain atau dengan taman bacaan yang lain. Sering-sering mencari inspirasi, mendapat cerita, berbagi cerita bahwa yang kita lakukan itu tidak selalu bagus, bahwa ada lebih juga yang lebih berdarah-darah dari kita, ada yang lebih bagus sehingga membuat kita jadi bersemangat, dan iklim berjejaring itu membuat kita senantiasa dapat energi baru. Ketika kita patah semangat, merasa nggak semangat mengelola kegiatan, kita melihat ternyata TBM yang lain suasana perjuangannya itu jauh lebih berat. Itu kan kemudian memberikan rasa, oh ya berarti dengan kondisi yang seperti ini saya harus bisa seperti ini. Melihat TBM yang bagus berkegiatan, kita kemudian jadi terpacu. Oh ternyata dengan kegiatan ini dampak yang ada jadi lebih bagus. Kita pengen replikasi kegiatan-kegiatan yang bagus. Mungkin terakhir nih Bu, dari Ibu sendiri ada sampaikan nggak atau ada pesan untuk masyarakat dan juga pemerintah Desa Mola Selatan dan juga Mola Nelayan Bakti di Kecamatan Wangi-Wangi, Wakatobi Bu? Ya, terima kasih. Dan tentunya karena taman bacaan, perpustakaan itu untuk ikut memberikan ruang bagi masyarakat untuk belajar. Tentu saja kami mendorong masyarakat ataupun pemerintah desa untuk membuat ruang belajar bersama yang bisa diikuti oleh mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Dan salah satu hal yang bisa kita wujudkan adalah perpustakaan atau taman bacaan masyarakat. Jadi apalagi kalau perpustakaan desa itu justru sudah menjadi amanat undang-undang bahwa desa punya kewajiban untuk membuat perpustakaan desa. Apapun bentuknya, ketika kita memberikan fasilitas untuk masyarakat belajar, itu akan sangat bagus. Kegiatan-kegiatan yang kita kelola dengan kreatif, buku-buku yang menarik untuk dimanfaatkan, menarik dan cocok ya. Jadi kalau masyarakatnya banyakkan anak-anak, membaca anak-anak, tentunya buku yang kita siapkan juga buku untuk anak-anak. Kalau lokasinya berada di dekat pantai, tentunya kan buku yang kita siapkan juga buku-buku, misal buku keterampilan, ya buku tentang memasak hasil laut atau apa. Jadi apakah di sana ada lahan pertanian? Ya kita lihat. Jadi koleksi yang kita siapkan pun juga koleksi yang cocok dengan masyarakat. Tidak hanya buku, tetapi juga mengelola kegiatan. Perpustakaan, taman bacaan sebagai sumber informasi dan tempat belajar bersama. Oke, mungkin dari tadi kita ngobrol nih, kita udah dapat banyak nih ilmu tentang literasi dan juga taman baca. Mungkin cukup sekian bincang-bincangnya ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu ilmunya tentang taman baca dan juga literasi, dan semoga semua yang menonton obrolan kita pada siang hari ini bisa tercerahkan dan
dan juga bisa mendapatkan manfaat dan ilmu wawasan yang baru tentang literasi dan juga taman baca di sekitar kita. Semangat terus pokoknya. Ya. Oke, kita tadi udah berbincang-bincang dan ngobrol banyak tentang literasi dan taman baca dengan Bu Heni selaku pendiri Taman Baca Mata Aksara, dan semoga kalian bisa mendapatkan informasi dan wawasan tambahan.